Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Islimarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anjas. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Sebelum kita memulai sesi supervisi kali ini, saya ingin memastikan bahwa tujuan kita dalam pengembangan kompetensi coaching, baik dari kompetensi inti seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Mana yang menurut Ibu ingin lebih dikembangkan dalam sesi coaching pada hari ini, Ibu? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar percakapan coaching saya nanti bisa lebih mendalam dan efektif begitu, Pak. Wah, baik sekali ya Ibu, dan itu sangat luar biasa. Dan hal itu merupakan area penting di dalam sesi coaching ini. Menurut Ibu Is, bagaimana cara terbaik bagi saya untuk dapat mengamati perkembangan tersebut selama sesi coaching nanti berlangsung, Ibu? Mungkin Bapak bisa fokus pada bagaimana nanti saya memulai percakapan. Apakah saya berhasil mengarahkan coach untuk membuka diri tentang permasalahannya? Juga, tolong nanti Bapak perhatikan apakah pertanyaan saya cukup memancing refleksi dan solusi buat coach. Baik Ibu, tentu hal itu akan saya lakukan. Menurut Ibu, sejauh mana kemampuan Ibu nanti saat mengajukan pertanyaan berbobot? Adakah area yang spesifik yang dirasa lebih sulit, Ibu? Saya merasa cukup baik dalam menggali masalah coaching, tapi saya terkadang kesulitan mengajukan pertanyaan yang bisa memancing mereka untuk lebih reflektif dan menemukan solusi mereka sendiri. Baik Bu, jadi kita akan coba fokus pada hal itu. Apa harapan utama Ibu dari kegiatan observasi kali ini, Ibu? Saya berharap mendapat umpan balik yang konkret tentang bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya secara lebih struktur dan relevan begitu, Pak. Baik Bu, mari kita mulai sesi observasi ini. Saya juga akan mencatat poin penting di dalam prosesnya terkait pengembangan-pengembangan yang Ibu lakukan di dalam sesi coaching ini. Bisa kita mulai Ibu? Bisa, Pak. Baik, silakan Ibu Islimarni. Selamat pagi, Bu Intan. Selamat pagi Ibu Is. Ya, apa kabar hari ini, Bu Intan? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ya, kabar Ibu? alhamdulillah sama ya Bu Intan ya, dalam keadaan baik. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin dalam sesi ini topik apa yang ingin Ibu bahas, terutama terkait target pribadi atau prioritas bekerja, Bu? Ya Bu ya, saya ingin membicarakan tentang manajemen waktu sih Bu, terutama bagaimana saya bisa lebih efisien dalam mengelola tugas mengajar dan persiapan materi. Terima kasih sudah berbagi, Bu ya. Ya, Kemudian, apakah Ibu bisa menceritakan lebih lanjut mengenai tantangan yang Ibu hadapi terkait manajemen waktu ini, Bu? oh ya Bu, saya merasa waktu saya itu banyak terbuang untuk hal-hal kecil Bu yang mengganggu fokus saya, seperti pekerjaan administrasi atau tugas tambahan yang mendadak gitu Bu. Menarik sekali ya, Bu Inta ya. Ya Bu, Apa menurut Ibu yang menjadi penyebab utama dari kesulitan tersebut, Bu? mungkin karena saya kurang disiplin dalam membagi waktu Bu dan tidak bisa membuat prioritas yang jelas terhadap kegiatan saya itu. Jadi prioritas dan disiplin waktu menjadi tantangan. Kalau begitu, apa yang menurut Ibu bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi tantangan ini, Bu? Saya rasa perlu membuat daftar prioritas setiap harinya, Bu, dan lebih tegas lagi dalam mengikuti jadwal yang saya buat, Ibu.
Langkah yang sangat bagus ya Bu Intan. Ya Bu, Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa Ibu tetap disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut? saya mungkin akan mencari cara untuk mengurangi distraksi dan meminta bantuan rekan kerja Ibu agar meningkatkan saya terhadap tugas-tugas yang menumpuk itu. Bagus sekali Bu Intan. Apa contoh distraksi yang biasanya mengganggu pekerjaan Ibu kira-kira nih? Itulah Bu, seringkali tugas-tugas administrasi yang mendadak Bu, atau hal-hal kecil juga yang membuat saya kehilangan fokus pada hal-hal yang penting. Kemudian bagaimana jika Ibu mencoba memblok waktu khusus untuk tugas-tugas administratif agar tidak mengganggu waktu mengajar dan persiapan materi? Oh ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Ide bagus itu Bu. Saya akan mencoba membuat waktu khusus untuk di akhir hari ini nanti Bu. Apa langkah konkret yang bisa Ibu mulai lakukan setelah sesi ini untuk memastikan perubahan ini berjalan baik, Bu? Saya akan membuat jadwal harian dengan waktu khusus untuk administrasi dan lebih tegas lagi pada waktu-waktu tertentu Bu. Oke. Saya senang dengarnya, Bu. Ya, itu rencana yang sangat baik ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah membicarakan solusi ini, Bu? Alhamdulillah sekali sih Bu, setelah mendapat solusi sedikit dari Ibu, saya lebih jelas dan lebih terarah lagi. Ini akan memberikan saya kepercayaan diri terhadap saya untuk mengelola waktu lebih baik lagi. Ya, luar biasa, Bu. Saya yakin Ibu akan bisa melihat perbedaan yang positif. Kita akan lanjutkan sesi ini di minggu depan ya, Bu, untuk mengevaluasi kemajuan Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas sesi kucing kali ini. Tadi Bu Is juga sudah melaksanakannya dengan sangat luar biasa. Sekarang bagaimana menurut Ibu terkait performa yang Ibu alami dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu? Saya merasa ada beberapa pertanyaan nih yang berhasil membuka refleksi dari Koci. Tetapi saya merasa masih bisa lebih baik dalam sekali solusinya, Kak, sepertinya, Pak. Kemudian apa yang menurut Ibu ya atau membuat Ibu dapat menilai demikian? Saya merasa beberapa pertanyaan mungkin terlalu langsung dan tidak cukup mendorong Koci untuk berpikir lebih dalam lagi, Pak. Baik Ibu, kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan Ibu? Silakan Pak, saya menantikannya. Baik Ibu, terkait apa yang saya amati pada proses coaching yang Ibu lakukan, saat Ibu bertanya tentang tantangan utama yang dihadapi oleh coach, pertanyaan itu sudah sangat baik dan dapat membantu coach untuk membuka diri lebih dalam. Namun ada beberapa kesempatan di mana Ibu bisa lebih lanjut menggali solusi dari coach tersebut. Tentunya dengan pertanyaan yang lebih reflektif. Misalnya, saat coach menyebutkan tentang distraksi, mungkin Ibu bisa menanyakan lebih banyak tentang bagaimana si coach merasa ketika menghadapi distraksi itu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu terkait apa yang saya sampaikan ini? Sangat setuju saya, Pak. Saya memang bisa memperdalam pertanyaan tersebut untuk membantu Koci melihat masalah dari sudut pandang lain, Pak. Alhamdulillah ya Bu, membuka pandangan Ibu juga, bagus sekali. Jadi dari diskusi kita kali ini, apa rencana yang Ibu akan lakukan di kedepannya untuk dapat meningkatkan performa Ibu dalam hal ini Ibu? Sepertinya saya akan lebih mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang lebih mendalam sebelum sesi coaching.
Mungkin dengan menggunakan contoh-contoh yang lebih reflektif gitu, Pak. Langkah yang sangat responsif sekali ya Ibu. Kapan rencananya Ibu akan menerapkan hal itu Ibu? Saya akan coba mulai dari sesi coaching berikutnya untuk minggu depan ya, Pak ya. Alhamdulillah ya Bu, segera untuk dieksekusi. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini di forum supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang ingin Ibu dapat dalam proses ini Ibu? Saya merasa lebih memahami pentingnya pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu tentunya yang lebih reflektif dalam percakapan coaching, Pak. Ya, terima kasih sekali Ibu. Saya percaya dan saya yakin bahwa Ibu akan lebih banyak berkembang di dalam proses coaching ini dan tentunya Ibu akan lebih banyak lagi dapat melakukan hal-hal yang luar biasa terkait pertanyaan berbobot. Tetap semangat Ibu untuk melakukan dan membiasakan praktek-praktek coaching di dalam kehidupan Baik, sehari-hari. Pak. Ya. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.